Perkenalkan, nama saya Leonardo, NIM 1920103041. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan antara pengertian hisab dan ruqyah. Pengertian hisab adalah perhitungan secara matematis dan astronomis untuk menentukan posisi bulan dalam menentukan dimulainya awal pada bulan kalender Hijriah. Nah, untuk ruqyah itu sendiri adalah aktivitas mengamati visibilitas hilal, yakni penampakan bulan sabit yang tampak pertama kali setelah terjadinya ijtima'. Ruqyah dapat dilakukan secara dengan mata telanjang atau dengan alat bantu optik seperti teleskop dan teropong. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, antara pengertian hisab dan ruqyah dapat dibedakan. Hisab adalah cara untuk memperhitungkannya itu secara matematis atau astronomis, itu untuk cara perhitungan hisab. Dan untuk ruqyah itu sendiri bisa kita ketahui melalui mata telanjang atau secara langsung mengenai dengan alat bantu teleskop atau teropong. Jadi mana yang lebih unggul antara metode hisab atau metode ruqyah? Kita belajar pada zaman dahulu, umat muslim itu ketika melakukan sholat 5 waktu selalu menggunakan metode ruqyah. Mengapa demikian? Contoh, untuk melakukan sholat subuh itu umat muslim selalu melihat matahari itu muncul dari fajar sidik di ufuk timur. Nah, untuk sholat zuhur itu sendiri adalah apabila bayang-bayang matahari tampak kita berdiri telah condong sedikit ke arah barat. Untuk sholat asar, apabila bayang-bayang matahari sudah lebih panjang dari badan kita. Untuk sholat maghrib, apabila matahari di ufuk barat telah tenggelam seluruhnya. Sedangkan untuk sholat isya, apabila lembayung warna merah di sebelah barat telah hilang dari pandangan mata. Kenapa harus demikian? Karena itulah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena pada zaman dahulu belum ada yang namanya jam dinding atau arloji untuk menentukan waktu yang menentukan waktu sholat, dan alat-alat canggih seperti yang terjadi pada zaman sekarang. Karena jadi untuk mana yang lebih unggul itu menurut saya dari kita pelajari pada zaman dahulu itu sesuai perkembangan zaman antara hisab dan ruqyah. Jika ruqyah itu, tapi yang sering dilakukan oleh umat muslim itu selalu melihat matahari atau menggunakan metode ruqyah. Jadi bagaimana cara sikap umatku dalam menanggapi antara metode hisab dan metode ruqyah? Kini para ulama berbeda pendapat bagaimana cara menentukan awal bulan suci Ramadan dan bulan Syawal. Apakah dengan cara melihat secara langsung atau ruqyah atau dengan cara hisab? Pendapat pertama mengatakan bahwa cara menentukan awal bulan suci Ramadan adalah dengan cara melihat bulan secara langsung atau dengan cara ruqyah, dan tidak boleh menggunakan hisab. Ini adalah pendapat mayoritas ulama salaf dan khalaf. Pendapat tersebut diperkuat menggunakan dalil sabda Rasulullah SAW yang artinya, jangan kalian berpuasa sampai kalian melihat hilal, dan jangan berbuka sampai melihatnya lagi. Jika bulan tersebut tertutup awan, maka sempurnakan bulan tersebut sampai 30 hari. Hadis riwayat Muslim. Ada lagi hadis yang mengatakan yang artinya, berpuasalah karena kalian melihat bulan, dan berbukalah ketika kalian melihat bulan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis-hadis di atas menunjukkan bahwa cara menentukan awal bulan suci Ramadan adalah dengan melihat bulan secara langsung. Jika bulan tersebut terhalang oleh awan, hendaknya disempurnakan bilangan bulan hingga 30 hari. Inilah maksud lafaz faduru lahu dalam hadis di atas setelah menjamak beberapa riwayat yang ada. Pendapat kedua mengatakan bahwa cara menentukan awal bulan suci Ramadan dengan menggunakan hisab. Ini adalah pendapat Mutarif bin Abdullah, Ibnu Suraij
dan Ibnu Qutaibah. Mereka berdalil dengan hadis riwayat Muslim di atas yang pertama tadi. Hanya saja kelompok ini mentafsirkan lafaz faduru lahu dengan ilmu hisab, yaitu ketika bulan tersebut tertutup dengan mendung, maka pergunakanlah ilmu hisab. Dari dua pendapat di atas, maka pendapat yang lebih kuat adalah pendapat mayoritas ulama yang mengatakan bahwa untuk menentukan awal bulan suci Ramadan dan Syawal adalah dengan cara melihat bulan secara langsung atau ruqyat, tetapi dibolehkan menggunakan alat bantu seperti teropong dan lain-lainnya. Demikian pula diperbolehkan menggunakan metode hisab, tetapi hanya sebagai pembantu dan penopang dari metode ruqyat tersebut. Selain dalil-dalil yang telah diungkapkan di atas, ada dalil yang mengatakan pendapat mayoritas ulama, yaitu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya sesungguhnya kita umat Islam adalah umat yang ummi, tidak menulis dan menghitung. Bulan itu jumlahnya 29 hari atau 30 hari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Arti hadis di atas adalah untuk menentukan awal bulan umat Islam tidak diwajibkan untuk mempelajari ilmu hisab. Karena mengapa? Karena Allah Ta'ala memberikan cara yang lebih mudah dan bisa dilakukan oleh banyak orang, yaitu secara meruqyat, cara melihat langsung. Ini bukan berarti umat Islam dilarang mempelajari ilmu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada umatnya agar selalu menuntut ilmu pengetahuan selama ini hal itu membawa maslahat dalam kehidupan manusia. Akan tetapi maknanya bahwa ajaran Islam ini mudah dan bisa dicerna oleh semua kalangan dan bisa dipraktikkan oleh semua orang. Nah, untuk mengurangi perpecahan antara dua pendapat tersebut yang terjadi di kalangan umat Islam, dalam menyikapi perbedaan pendapat tersebut, para ulama menfatwakan bulan Ramadan dan Syawal telah ditentukan oleh pemerintah di negara masing-masing. Untuk negara Indonesia umpamanya, untuk negara Indonesia itu adalah hendaknya seluruh rakyat mengikuti apa yang telah diputuskan pemerintah melalui sidang ijtihad yang dihadiri oleh seluruh ormas Islam. Itu semua demi maslahat persatuan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada dari penjelasan saya tadi, apabila ada kata-kata kurang berkenan atau kurang baik, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.